Apa rasanya jika kita dijebak dan harus mengakui sebuah kejahatan yang tidak kita lakukan? Pasti tidak mengenakan, bukan? Itulah yang dirasakan oleh seorang gadis kaya raya yang terjebak dalam insiden tragis yang berakhir hilangnya nyawa sang mantan pacar di sebuah hotel. Dalam 25 menit ke depan, saya akan menemani kalian semua para penonton setia channel Kato Muji dalam kilas singkat film Cina yang berjudul The Invisible Guest tahun 2023. Film ini adalah film kriminal misteri penuh manipulatif dan twist yang susah ditebak. Yang sebenarnya, film The Invisible Guest merupakan film remake dari film aslinya yang berasal dari negara Spanyol dan tayang pada tahun 2016 silam dengan judul sama. Tidak perlu berlama-lama, jika kalian tertarik dengan channel review film seperti ini, silahkan klik tombol subscribe dan mari kita masuk ke dalam cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah investigasi kepolisian tentang penghilangan nyawa yang terjadi kepada seorang desainer muda bernama Ming Hao. Dan petugas kepolisian yang menangani kasus ini bernama Zeng. Setelah melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, Zeng pergi dengan sebuah mobil ke suatu tempat. Dan tempat yang dituju merupakan sebuah rumah mewah milik seorang wanita pengusaha kaya raya bernama Wena. Wena merupakan istri dari seorang pengusaha kaya raya bernama Shida, yang mana usaha milik Shida ini bergerak di bidang properti dan juga badan amal bernama Grupsha. Sesampainya di rumah itu, kita akan tahu maksud kedatangan Zeng ke kediaman Wena untuk membantu kasus yang menimpa Wena, yang mana Wena dinyatakan bersalah atas hilangnya nyawa dari Ming Hao. Ming Hao sendiri selain seorang desainer, dia juga merupakan putra angkat dari Senator Ming. Saat kedatangannya itu, Wena melarang Zeng untuk tidak merokok di ruangan itu. Zeng mulai berkata jika ia akan mencoba membantu Wena untuk terbebas dari tuntutan penghilangan nyawa itu, asalkan ia mau bekerja sama dengan memberikan informasi yang valid tentang kejadian yang sebenarnya. Zeng berkata jika ia merupakan suruhan dari pengacara Wena yang bernama Qiang, Zeng hanya memberikan Wena waktu selama 2 jam untuk memberikannya informasi valid agar lebih mudah membantunya untuk terbebas. Walaupun agak sedikit curiga di awalnya kepada Zeng, Wena mencoba untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Kenapa sampai ia difitnah terlibat penghilangan nyawa ini menurut versinya Wena? Menurut cerita Wena, ada seseorang yang memeras dia dan juga Ming Hao beberapa waktu lalu dengan mengirimkan foto-foto hubungan gelap antara dirinya bersama Ming Hao. Orang misterius itu meminta Wena memberikan sejumlah uang tebusan sebesar 5 juta yuan kepadanya untuk diserahkan di hotel berlokasi di daerah pegunungan terpencil. Namun saat sampai di sana, ternyata Ming Hao juga sudah berada di dalam hotel tersebut. Lalu di saat Wena ke toilet untuk mencuci mukanya, tiba-tiba saja ia mendengar suara. 等我醒来之后，梦就开始了。我在这儿，我在这儿。Hands up, police! Hands up! Stand up! Setelah mendengar cerita Wena ini, Zeng mengatakan saat melakukan penyelidikan, ada tamu yang melaporkan suara keras dari kamar Wena dan segera menghubungi pihak hotel dan keamanan. Namun karena pintu terkunci, terpaksalah petugas kepolisian membukanya secara paksa. Setelah memasuki ruangan itu, polisi tidak menemukan tanda masuk paksa ke dalam ruangan itu, serta jendela kamar terkunci dari dalam. Ganggang kunci jendela kamar itu hanya ada pada pihak hotel, dikarenakan semua jendela memang sengaja dikunci karena ada penyemprotan di wilayah hutan. Jadi secara keseluruhan, lokasi kejadian itu adalah ruangan yang tertutup rapat. Namun saat penyelidikan, saksi yang melaporkan tidak melihat orang keluar dari ruangan itu. Dan bagaimana bisa pelaku menghilang begitu saja, kata Zeng. Wena membela dirinya, mengatakan jika ia dijebak saat itu.
Menurut Wena, setelah kejadian itu, perusahaan suaminya mulai kehilangan investornya dikarenakan ia ditahan di dalam tahanan sebelum dilepaskan bersyarat. Lalu Zeng kembali membantah alibi Wena, karena di tempat kejadian perkara, alat kejahatan hanya ada sidik jari Wena saja. Serta kata Zeng, jika itu memang sebuah pemerasan, kenapa uang yang dibawa Wena masih ada di lokasi dalam keadaan utuh? Kemudian Zeng membuka sebuah map berkas penyelidikannya, yang mana di dalam map itu ada sebuah koran laporan orang hilang bernama Liu Ping. Zeng bilang sebelum dia ke sini, kepolisian sudah menerima informasi jika ada seorang saksi rahasia lainnya, yang mana mungkin saja ini terkait dengan kasus yang menimpanya sekarang. Zeng kembali meminta Wena untuk menceritakan kronologis yang sebenarnya terjadi. Zeng juga berkata kepada Wena, jika dia tidak mau terbuka, Zeng akan kesulitan membantunya. Apalagi jika semua bukti sudah masuk ke pengadilan dan kesempatan yang paling baik adalah sekarang, sebelum Zeng nantinya menyerahkan bukti itu ke pengadilan. Dalam kisah keduanya ini, Wena bercerita kejadian yang ia alami 6 bulan yang lalu, di mana di saat itu ia pergi ke suatu tempat di sebuah pegunungan bersama Ming Hao. Menurut Wena, Ming Hao sedikit kesal karena Wena menjauhinya dan tiba-tiba saja menghilang. Ditambah saat itu Wena mendapatkan telepon dari Shida terkait acara pernikahan Wena dengan Shida, yang membuat Ming Hao kesal serta kehilangan kendali atas mobilnya. Lalu tiba-tiba saja menabrak sebuah mobil lain dari belakang. Ternyata mobil yang ditabrak oleh Ming Hao adalah mobil yang dikendarai oleh Liu Ping. Menurut cerita Wena, Ming Hao bukannya meminta maaf kepada Liu Ping, malah dengan arogannya mengancam serta melakukan perlakuan kasar kepada Liu Ping. Lalu Wena mencoba mengendalikan situasi dan meminta maaf kepada Liu Ping, kemudian membawa Ming Hao untuk meninggalkan lokasi itu. Wena melanjutkan ceritanya, dia dan Ming Hao menuju sebuah rumah. Ming Hao menunggu seorang pemilik tanah perkebunan yang akan Ming Hao beli untuk dibangun rumah impian seperti keinginan Wena dulu. Namun Wena berkata tidak perlu, karena ia akan menikah dengan Shida. Mendengar itu, Ming Hao kembali emosi dan berkata, apa yang ia sukai dari Shida? Dan tidak lama, bel pintu rumah itu berbunyi menandakan si pemilik tanah datang untuk melakukan transaksi jual beli dengan Ming Hao. Namun saat pintu dibuka, ternyata si pemilik tanah perkebunan itu adalah Liu Ping yang berdebat dengan Ming Hao tadi. Liu Ping enggan untuk menjual tanah itu kepada Ming Hao, walaupun Ming Hao sudah meminta maaf atas kejadian tadi. Namun Liu Ping tetap enggan menjualnya, yang membuat Ming Hao melakukan hal ini. 我绝对不会把地给你。听不懂人话是不是？ 有人呢？明浩， Wena kembali melanjutkan ceritanya. Saat itu, Wena ingin segera melapor kepada polisi, namun dicegah oleh Ming Hao yang sudah panik. Ming Hao berkata tidak ada saksi yang melihat dan mereka bisa kabur sekarang juga. Namun tidak lama, datang seorang pemuda yang menanyakan alamat kepada Ming Hao dan Wena. Dan pemuda itu tiba-tiba saja meminta Ming Hao memotonya dengan latar belakang pegunungan yang asri itu. Dan sebelum si pemuda itu pergi, tiba-tiba handphone milik Liu Ping yang terjatuh saat didorong oleh Ming Hao tadi berbunyi. Dan Ming Hao yang takut, si pemuda menyadari ada jasad di bawah lereng itu, segera mengambil handphone itu dan berkata jika itu milik Wena. Seperginya si pemuda, Ming Hao mengatakan jika sekarang sudah ada saksi dan mereka harus menyingkirkan jasad Liu Ping ini dengan cara menurunin tebing dengan tangga dari tali. Namun saat turun, kaki Ming Hao terjepit dan Wena membantunya mengeluarkan kaki Ming Hao yang terjepit. Lalu Ming Hao membawa jasad itu ke dalam hutan, sementara Wena disuruh kembali untuk menunggu Ming Hao. Akan tetapi saat Wena menaiki tangga tali itu, ia kaget dengan seekor kera. Dan saat ia menoleh kembali, kera itu menghilang.
Dan secara tidak diduga, tali tangga yang menggantung di tebing terjal itu genting dan putus, yang membuat Wena tidak bisa kembali ke rumah yang mereka tempati tadi. Membuat Wena harus mengambil keputusan, berjalan berjam-jam untuk keluar dari hutan itu meskipun hari sedang hujan. Dan sampai hari telah gelap, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Hong. Hong memberikan Wena tumpangan, dan Hong yang kasihan menyarankan Wena untuk istirahat dulu di rumahnya. Wena kaget ternyata di dalam mobil itu ada putra Hong yang sedang sakit keras. Namun Hong berkata, penyakit putranya tidak menular. Di dalam perjalanan itu, Hong bertanya nama Wena. Namun Wena menjawab namanya adalah Minglan. Dan saat ditanya, kenapa hujan-hujan di jalanan sendirian? Wena menjawab jika ia sedang mendaki gunung bersama temannya, namun mereka terpisah. Sesampainya di rumah Hong, saat turun dari mobil, Hong menyadari ada bekas noda darah di lengan Wena. Wena yang sadar langsung meminta izin ke toilet untuk membersihkannya. Namun di luar dugaan, ternyata Hong ini sangat baik, bahkan menyiapkan obat luka untuk Wena. Namun Wena berdalih jika itu hanyalah lumpur. Mata Wena terbelalak melihat foto di rumah itu dan terdengar teriakan dari putra Hong bertanya perihal ayahnya. Dan Hong pergi untuk menelpon Liu Ping. Wena yang langsung cemas karena handphone milik Liu Ping ada padanya. Dengan sigap membuang handphone itu ke balik bantal dan Hong datang untuk bertanya. 电话的声音啊。 我女儿电话从来都不离身。 Wena meminta izin untuk pergi, dan tidak berapa lama ia menemukan sebuah telepon umum dan segera menelpon Ming Hao. Tidak beberapa lama, Ming Hao datang menjemput Wena. Wena berkata jika ia baru saja menyadari jika kalungnya hilang saat di rumah Hong tadi. Ming Hao bilang mereka tidak bisa kembali ke lokasi kejadian tadi lagi. Dan saat itu juga, Ming Hao berkata kepada Wena jika mereka tidak bisa bertemu lagi. Setelah kejadian itu, Wena gusar dan jatuh sakit. Sampai tidak berapa lama berselang dari kejadian itu, Wena menikah dengan Shida. Dan suatu hari, ia melihat di koran jika ada laporan orang hilang, yang mana itu Liu Ping. Serta sebuah berita televisi yang memberitakan seorang kepala sekolah dasar bernama Liu Ping menghilang setelah melakukan korupsi dana amal dari Grupsa, yang berakibat sekolah dasar itu berhenti beroperasi dan menimbulkan aksi protes dari para orang tua murid. Setelah menceritakan itu, Zeng menanggapi dengan dingin, sembari berkata jika anak-anak miskin tidak ada hubungannya dengannya, dan ia tidak akan membantu kasus itu. Dia hanya tertarik membantu orang kaya seperti Wena, dan meminta Wena melanjutkan ceritanya. Menurut Wena, pelaku yang memfitnah Liu Ping sebagai koruptor adalah Ming Hao, karena Ming Hao memang akan melakukan tindakan kotor itu dengan koneksi yang dia punya. Menurut cerita Wena, setelah melihat berita Liu Ping, Wena memutuskan untuk menghubungi kembali Ming Hao, dan mereka bertemu di sebuah pantai. Menurut cerita Wena, Ming Hao mengambil identitas Liu Ping, lalu melacaknya. Setelah tahu Liu Ping adalah kepala sekolah, dan sekolahnya itu mendapatkan bantuan dana dari Grupsa, Ming Hao mengakses loker Liu Ping, memasukkan uang, dan membuat laporan palsu pengiriman uang ke rekening Liu Ping. Seolah-olah Liu Ping adalah koruptor yang kabur. Namun saat belum selesai bercerita, handphone Wena berbunyi. Panggilan itu dari pengacara Wena yaitu Qiang. Qiang bilang jika ia sudah menemukan saksi rahasia itu, yang saat kejadian, Ming Hao dan Wena di rumah puncak bukit tempat Liu Ping terjatuh dulu. Wena berkata jika ia sedang bersama detektif Zeng. Qiang meminta Wena memberikan telepon itu kepada Zeng, dan memberikan instruksi kepada Zeng untuk segera menyelesaikan kasus itu. Kemudian, setelah menerima telepon dari Qiang, Zeng mengeluarkan kalung berlian yang katanya ditemukan di lokasi hutan dengan noda darah. Di kalung itu, ada inisial nama Wena. Kata Zeng, kalung ini adalah bukti satu-satunya yang bisa membuat Wena menjadi tersangka atas penghilangan nyawa Liu Ping. Secara tidak langsung, Zeng menjelaskan kepada Wena jika bukti kalung ini sampai ke pengadilan,
Wena bisa dituduh melakukan penghilangan nyawa 2 orang sekaligus, yaitu Liu Ping dan Ming Hao. Wena kembali berdalih jika kalung itu terjatuh, dan memang bukan dia pelakunya, melainkan Ming Hao. Zeng menjawab, bagaimana bisa menuduh orang yang sudah meninggal dunia? Zeng kembali menekankan, jika ia di sini untuk membantu Wena, ia akan membantu jika Wena mau membayar 10 juta yuan agar kalung ini tidak sampai ke pengadilan. Wena setuju akan hal itu, namun kembali Zeng berkata, jika ia tahu sebenarnya alasan Wena diperas bukan karena foto syur perselingkuhannya dengan Ming Hao, melainkan foto lain saat ia dan Ming Hao berada di rumah pegunungan sebelum Liu Ping meninggal. Zeng berkata, mungkin saja saat itu Wena melewatkan seseorang saksi yang melihat kejadian tragis tersebut. Wena kembali bercerita, di suatu siang katanya, asistennya mengantarkan sebuah surat, dan saat Wena membuka amplop surat itu, isinya merupakan foto rumah di puncak bukit saat ia dan Ming Hao pergi sebelum tragedi Liu Ping. Dan di balik foto tersebut terdapat tulisan, "Aku melihat semuanya." Kemudian, tidak lama setelah melihat foto dan tulisan tersebut, sebuah nomor tidak dikenal menelpon Wena dengan nada mengancam, jika ingin rahasia mereka terjaga, siapkan uang tunai 5 juta yuan dan serahkan di sebuah hotel dengan nomor kamar 0706. Saat Wena memasuki kamar itu, ternyata sudah ada Ming Hao yang menunggu di sana. Menurut cerita Wena, di saat itu Wena sadar jika orang misterius yang tadi menelponnya juga mengajak Ming Hao bertemu di ruangan tersebut. Mendengar cerita Wena, Zeng menganalisanya dan berkata, berarti bisa jadi orang yang memeras Wena dan orang yang menjebak Wena merupakan orang yang sama dengan pria saat itu yang melihat kejadian Wena dan Ming Hao di rumah puncak bukit. Wena tersadar jika pria saat mereka bertemu di rumah puncak tersebut bisa saja mengetahui jika ada yang aneh. Makanya, si pria meminta Ming Hao memfoto dirinya yang membelakangi tempat jatuhnya Liu Ping. Serta saat Wena naik tangga dari tali, yang ia lihat bukanlah monyet, melainkan si pria tadi yang kembali. Wena berkata kepada Zeng, pria itulah yang memeras dan menjebak Wena. Namun semua tuduhan Wena itu dipatahkan Zeng dengan berkata, jika pria itu hanya ingin memeras Wena, kenapa ia berbuat tragis kepada Ming Hao? Jika tujuannya uang, kenapa uangnya tidak diambil? Lalu bagaimana si pria itu bisa keluar dari ruangan yang tertutup rapat tersebut? Zeng kemudian bercerita dari versi sudut pandangnya sendiri. Di saat kejadian unjuk rasa terhadap Liu Ping karena berita korupsi sekolah dari grup SA tempo lalu, para orang tua siswa juga unjuk rasa di depan kantor kepolisian, dan menurut penuturan Zeng, ia baru saja menjabat sebagai kepala kepolisian di daerah tersebut. Di dalam kantor kepolisian, sudah ada Hong yang merupakan istri Liu Ping dan putra mereka. Saat itu, Hong dan putranya sedang dimintai keterangan tentang dana korupsi dan kemana hilangnya Liu Ping. Namun dengan kukuh Hong dan putranya menjawab tidak mungkin Liu Ping melakukan hal itu. Serta Hong beranggapan jika seorang wanita datang ke rumah mereka, dan di saat wanita itu datang, Hong menemukan handphone milik Liu Ping. Liu Ping tidak pernah meninggalkan handphonenya. Asumsi Hong jika wanita bernama Ming Lan inilah pelaku yang membuat suaminya menghilang, serta yang menjebak suaminya. 手机从来不离手，一定是那个女人带来的。她怎么会有我爸的手机？怎么会这样？你们太不讲道理了。 Zeng melanjutkan ceritanya. Menurut informasi sekolah tempat Liu Ping menjabat mendapatkan donasi sekitar 15 juta, dan Liu Ping menggelapkan dana itu sebesar 10 juta. Yang membuat Zeng ingin mendapatkan keuntungan dari itu, ia mendatangi kediaman Hong dengan alibi menyelidiki kasus orang hilang. Padahal tujuannya adalah untuk memeras uang korupsi dari Liu Ping. Zeng berkata saat di kediaman Liu Ping kepada Hong dan putranya, untuk melakukan pencarian, butuh biaya. Jika ingin cepat, keluarkan saja sebagian uang hasil korupsi Liu Ping untuk melakukan pencariannya. Hong bersikeras suaminya bukan orang seperti itu, karena Liu Ping terkenal baik dan suka membantu orang lain. Serta keterangan dari anaknya,
jika ayahnya bahkan sampai menggarap tanah kosong yang mereka miliki hanya untuk menyambung hidup karena gaji ayahnya sebagian digunakan untuk membantu sekolah dan siswa yang miskin. Padahal kondisi Liu Ping saat itu masih belum pulih pasca Liu Ping mendonorkan ginjalnya kepada putranya itu. Zeng melanjutkan kisahnya, saat mendengar cerita Hong dan putranya, Zeng berpura-pura percaya untuk mengambil hati Hong dan putranya. Suatu saat, pasti Zeng akan mendapatkan uang lebih dari mereka. Saat Zeng menerima handphone milik Liu Ping, ia meninggalkan kediaman Liu Ping, namun saat di luar rumah, akan menaiki mobilnya, Zeng sadar ada bekas kecelakaan lalu lintas di bagian belakang mobil milik Liu Ping. Saat sampai di kantor kepolisian, Zeng berhasil membuka handphone Liu Ping dan mendapatkan petunjuk, serta melihat dari kamera jalan bahwa ada mobil yang dikendarai Ming Hao dan Wena di saat kejadian. Zeng mencari tahu tanda di mobil yang ia lihat, yang ternyata merupakan mobil sewaan. Lalu Zeng menyamakan mobil dan jalan dengan yang difoto Liu Ping. Setelah itu, Zeng menyisir kejadian laka lantas dan menemukan pecahan kaca lampu belakang milik Liu Ping di lokasi laka lantas, dan menerima informasi penyewa mobil minibus silver saat itu bernama Ming Lan. Dan Zeng mendatangi Ming Lan, namun kata Ming Lan saat itu, ia tidak mengendarai mobil sewaan, melainkan yang memakai mobil sewaan tersebut adalah kakaknya, yaitu Ming Hao. Zeng melanjutkan, mulai dari temuannya di laka lantas, Zeng mulai membututi setiap gerak-gerik Hong sampai pada tanggal 16 Juni. Kata Zeng, saat sebuah pesta, Wena mendapatkan sebuah kartu dari kapal pesiar dan meminta Wena mengkonfirmasi apakah itu benar. Lalu kita akan diperlihatkan yang terjadi di tanggal 16 Juni itu. Wena dipanggil oleh asistennya yang mengatakan jika ada seorang anggota grup kapal pesiar yang ingin bertemu. Dan saat ia menemui orang yang dimaksud, ternyata tidak lain adalah Hong. Hong mencerca Wena dengan banyak pertanyaan, serta juga mengatakan kenapa Wena berbohong mengaku bernama Ming Lan, yang intinya menyudutkan Wena atas hilangnya Liu Ping. 你见过柳平？他肯定人已经没有了。你们有钱人心太黑了。我丈夫在哪里？我求你，我那天看的是不是我丈夫的血？哎呀，他也逃回啊！他也要偿命！只要我这一口气，我要跟你没完！ Di saat itulah, Zeng berasumsi jika Honglah yang menjebak dan merencanakan semua kejadian ini. Hong mendatangi grup Sa, mengambil kartu grup kapal pesiar, lalu melakukan tindakan tragis terlebih dahulu kepada Ming Hao. Setelah itu, Zeng berkata dengan semua bukti yang ia miliki, bisa membantu membebaskan Wena, namun dengan harga 20 juta untuk bukti, ditambah 10 juta untuk kalung, dengan total 30 juta yuan. Lalu Wena mengirimkan setengah kepada Zeng, sesuai nomor rekening yang diberikan Qiang. Sementara Zeng melihat-lihat lukisan di rumah Wena, Wena mengirim pesan kepada Qiang bertanya bagaimana hasilnya, namun belum ada balasan dari Qiang. Kemudian Zeng memberikan sebuah foto kepada Wena. Di dalam foto itu, terdapat wajah Hong yang memang bekerja di hotel, tempat Wena menyerahkan uang saat tragedi penangkapan Wena di hotel tersebut. Dengan Zeng memberikan ilustrasi, jika memang ada seorang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa Ming Hao yang hilang dari lokasi kejadian. Dengan rincian, Hong datang ke kamar 0706, membuka kunci jendela di kamar sebelahnya, lalu bersembunyi di kamar 0706 dan menunggu saat Wena lengah. 他的陷阱，所有机关设置好之后， 凶手就是红姐。 母子配合，果真让他消失了。 Setelah melakukan kilas balik oleh Zeng, handphone Wena kembali berbunyi, yaitu dari Qiang.
Chiang memberikan informasi jika ia telah berhasil menyogok si pria yang menjadi saksi saat di rumah puncak bukit. Zeng yang tahu itu langsung komplain kepada Wena. Kenapa dia tidak memberitahu jika telah menemukan si saksi rahasia? Wena menjawabnya jika semua bukti ada di kepolisian, sementara Wena sendiri belum yakin kalau Zeng ini bisa diandalkan untuk melepaskannya dari tuduhan penghilangan nyawa Ming Hao. Semua tuduhan bisa diatur, kata Zeng. Namun mereka masih kehilangan satu hal penting, yaitu membuktikan jika Ming Hao lah yang bertanggung jawab atas tragedi Liu Ping. Zeng menjelaskan, mereka harus tahu di mana lokasi jenazah Liu Ping untuk meletakkan barang milik Ming Hao di atas jenazah itu. Namun Wena kembali berdalih, jika ia tidak tahu di mana lokasi mayatnya Liu Ping, yang tahu hanyalah Ming Hao, karena Ming Hao lah yang membawa mayat Liu Ping. Tapi Zeng yang memang teliti dan pintar mengetahui jika Wena berbohong dengan keterangan sebelumnya dari Wena yang berkata jika saat turun tangga kaki Ming Hao terjepit dan terluka. Bagaimana mungkin Ming Hao dapat membawa jasad Liu Ping dalam keadaan terluka begitu? Di saat itulah Zeng mengatakan kronologis yang masuk akal yang sebenarnya terjadi. Ternyata semua yang diceritakan oleh Wena adalah manipulatif. Semuanya, dari ia yang tulus mengurus anak miskin, yang sebenarnya tidak. Saat tabrakan dengan mobil Liu Ping, ternyata yang mengendari mobil itu adalah Wena, dan Ming Hao mencoba menghentikan Wena yang mengamuk kepada Liu Ping. Dan saat di dalam rumah di puncak bukit, yang mendorong Liu Ping juga adalah Wena. Dan Wena lah yang membawa jasad Liu Ping ke dalam hutan. Serta Zeng juga menjelaskan, Ming Hao bertemu dengan Wena di pantai. Wena memberitahu jika Wena mengambil identitas Liu Ping, lalu menjebaknya dalam skandal korupsi. Ming Hao yang sebenarnya adalah orang yang lembut, dihantui rasa takut, dan mendatangi Hong untuk meminta maaf dan akan memberikan uang ganti rugi. Dan Zeng juga menjelaskan, Zeng lah yang mengatur jebakan di dalam hotel saat tragedi hilangnya nyawa Ming Hao. Dengan maksud dan tujuan Zeng, agar ia dapat mengambil uang 5 juta yuan itu. Lalu Zeng juga menjelaskan, yang melakukan perbuatan tragis itu adalah Wena sendiri kepada Ming Hao. Karena Ming Hao mengajak Wena menyerahkan diri bersamanya, serta mengancam jika ia sedang merekam percakapan mereka. Tetapi saat Ming Hao sudah tidak bernyawa, Ming Hao tidak merekam dan hanya menggertak. Mendengar penjelasan Zeng, Wena tidak terima dan mengatakan bagaimana dengan foto di saat penangkapannya ini. Ini bukti jika yang mengakhiri hidup Ming Hao dan menjebak Wena adalah Hong. Di saat itulah, Zeng berkata jika itu hanyalah foto editan, membuat Wena tidak dapat menghindari semuanya kenyataan lagi. Zeng kembali menegaskan, hanya Zeng lah yang dapat membalikan keadaan saat ini. Zeng memberikan kesempatan terakhir kepada Wena untuk memberitahu di mana jasad Liu Ping disembunyikan, agar nantinya Zeng dapat meletakkan salah satu barang Ming Hao di lokasi itu, dan Wena akan terbebas. Wena pun akhirnya mengakui semua perbuatannya kepada Zeng, dan ialah yang bertanggung jawab atas tragedi Ming Hao dan Liu Ping. Lalu Wena memberitahu lokasi jasad Liu Ping kepada Zeng. Namun tidak lama, datang telepon dari Chiang yang memberi kabar jika ia ditangkap oleh kepolisian karena tertangkap tangan menyogok saksi. Lalu Zeng menawarkan harga lebih tinggi kepada Wena, yaitu 100 juta yuan. Wena harus menerima harga itu dan akan mengirimkan setengahnya dulu ke rekening Zeng. Wena berkata cepat kembali bekerja dan selesaikan masalah ini. Zeng keluar rumah Wena dan meninggalkan rokoknya di asbak. Selepas Zeng pergi, Wena melihat kejanggalan dari rokok milik Zeng, yang mana ternyata rokok itu adalah alat perekam. Wena langsung berlari keluar mengejar Zeng. Di luar rumahnya, dia langsung ditangkap oleh polisi. Namun Wena masih beralibi jika Zeng terlibat dengan bukti transferan kepada Zeng. Akan tetapi ternyata yang menangkapnya itu adalah Zeng yang sebenarnya.
Dan orang yang selama 2 jam tadi dengan Wena sebenarnya adalah anak Hong yang menyamar menjadi polisi menggunakan nama Zeng dan bekerja sama dengan Zeng yang asli untuk menangkap dan mengadili Wena. Karena Zeng kasihan melihat Hong dan putranya, dan Zeng asli sudah tidak ingin lagi bekerja sama serta bermain kotor dengan keluarga grup Sah. Di akhir film, putranya Hong dan Liu Ping pergi ke lokasi si ayahnya berada sambil menangis dan memperlihatkan kilas balik kejadiannya yang sebenarnya terjadi. Dan film pun selesai.对不起，有个计划，我不能表态说你可以这么做。不能放弃我们。找不到尸体，很难定罪。站警官，从现在起，你就是。